Baiklah sobat, jadi setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengenalan kelas, kemudian deklarasi variabel, kemudian bagaimana menampilkan nilai variabel ke layar, serta juga menggunakan beberapa operator matematika. Hari ini kita akan membahas beberapa struktur ya di dalam bahasa pemrograman Java, yaitu pengenalan looping atau pengulangan, kemudian juga kondisional. Oke, jadi ini coding atau materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi bisa kita buat kelas yang baru atau boleh juga menggunakan kelas yang ini. Tinggal kita hapus karena kita akan membuat kode yang baru. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang pertama kita akan membuat pengulangan terlebih dahulu. Jadi istilah pengulangan atau looping ini kita gunakan untuk menampilkan beberapa nilai yang akan kita gunakan secara berulang. Ya, jadi supaya tidak repot ya, supaya tidak mengetikkan nilainya secara berulang, kita bisa memasukkannya ke dalam pengulangan ya, cukup sekali ya, satu baris code. Kemudian komputer akan melakukan pengulangan sebanyak yang kita inginkan. Oke, jadi di dalam Java untuk pengulangan terdapat beberapa sintaks yang bisa kita gunakan, seperti for, kemudian while ya, do while. Nah, namun di sini yang akan kita bahas hanya pengulangan for saja ya. Jadi untuk for langsung bisa kita buat seperti ini. Kemudian di Sublime Text kita sudah langsung disediakan pilihan, kita enter. Kemudian langsung ditampilkan parameter dari fungsi for ini. Ya, jadi di sini bisa sobat lihat ada 3 ruas ya, dimana dipisahkan oleh tanda semikolon. Jadi yang pertama ini kita isi dengan nilai awalnya ya. Kemudian yang kedua setelah tanda semikolon kita isi dengan batas akhirnya. Kemudian yang ketiga kita isi dengan bagaimana cara pengulangan itu dilakukan. Oke, jadi yang pertama, jadi di sini kita belum memiliki variabel ya. Boleh kita langsung deklarasikan di sini atau boleh juga di luar pengulangannya. Oke, jadi misalnya kita deklarasikan di sini. Kita buat ulang. Kemudian kita berikan nilai awalnya ya, inisialisasi. Kita berikan nilai 0 seperti ini. Kemudian di dalam pengulangannya kita akan memberikan nilai yang baru terhadap variabel ulang. Oke, jadi kita berikan nilainya. Seperti ini. Jadi atau kita berikan nilai 1. Kemudian batas akhir atau di sini dengan kata lain berapa kali pengulangan akan dilakukan ya. Jadi ulang kurang dari sama dengan 10 ya. Berarti di sini bisa sobat lihat yang ke-10 kali masih akan diulang ya.
Namun untuk yang 11, 12 dan seterusnya maka itu tidak lagi termasuk ke dalam pengulangan. Jadi dengan kata lain pengulangan ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian bagaimana pengulangannya akan dilakukan? Jadi cara pengulangannya kita lihat di sini ya. Kita lihat nilai awalnya, kemudian lihat nilai akhirnya ya. 1 kemudian 10, bisa kita pastikan di sini nilai ulangnya adalah bertambah ya. Nanti kita coba juga yang kalau nilainya berkurang ya. Berarti kita buat cara pengulangannya ulang plus plus ya. Jadi maksudnya di sini pengulangan ini akan dilakukan secara 1 per 1 atau bertambah 1 per 1. Kemudian ini adalah blok pengulangannya. Kita buat kurung kurawal. Berarti semua statement yang berada di dalam blok pengulangan ini akan diulang sebanyak 10 kali. Jadi di dalam sini ya boleh kita misalnya buat perhitungan ya, atau hanya menampilkan statement. Semua yang kita masukkan akan diulang ya. Oke, jadi misalnya di dalam sini kita akan menampilkan nilai pengulangannya sendiri ya. Nah, seperti minggu kemarin, untuk menampilkan ke layar kembali kita akan menggunakan fungsi standar dari Java, yaitu system out print ya. Kemudian kita akan menampilkan nilai ulangnya sendiri. Kita pisahkan dengan spasi ya, biar kelihatan ada jarak antara satu nilai dengan nilai yang lain. Jangan lupa kita akhiri dengan tanda semikolon. Kemudian sekarang kita save terlebih dahulu. Ya, kita ingin melihat ya sejauh ini hasilnya seperti apa. Kembali untuk kompilasi dan running programnya akan kita lakukan melalui command prompt. Oke, jadi seperti di video sebelumnya, kita harus masuk dulu ke dalam basic Java ya, folder basic Java yang berada di drive H ya. Berarti kita pindah dulu ke H, kemudian kita masuk ke basic Java. Boleh kita tampilkan dengan menggunakan perintah dir. Jadi di dalam sini ada file namanya belajar1.java ya, seperti video sebelumnya. Langsung kita compile. Oke, jadi kalau tidak ada problem, bisa langsung kita lihat hasilnya. Oke, jadi nilai yang ditampilkan adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Jadi pengulangan ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai dari cara pengulangannya kita ubah ya? Misalnya min-min seperti ini. Nilai apa yang akan ditampilkan? Ya, jadi sebenarnya ini kalau kita lihat tidak akan ketemu ya. Jadi nilainya 1, kemudian ulangnya seharusnya bertambah, tetapi di sini kita lakukan berkurang 1 per 1 ya. Jadi kita coba saja seperti apa. Jangan lupa selalu di save, kemudian selalu di compile ya setiap kali sudah melakukan perubahan, dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi pengulangannya menjadi tak hingga ya. Pengulangannya tidak pernah diselesaikan ya.
Kenapa? Karena 1, kemudian nilai batas airnya 10, sementara pengulangannya selalu berkurang, ya, jadi tidak pernah ketemu dengan nilai 10, ya. Oke, jadi sudah dipahami ya sampai di sini. Oleh karena itu, kalau kita ingin berkurang, berarti kita balik dulu, ya, nilai ulangnya lebih besar, kemudian nilai batas pengulangannya lebih kecil, ya, nanti baru ketemu, ya, kalau misalnya kita tetap ingin menggunakan cara pengulangan yang berkurang 1/1. Oke, jadi ini kita ubah terlebih dahulu. Nilai ulangnya 10, kemudian operatornya lebih dari sama dengan 1, ya. Jadi nanti pengulangannya akan berkurang 1/1 dari 10, 9, 8 dan seterusnya hingga mencapai nilai 1, pengulangannya akan berhenti. Oke, jadi kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi hasil pengulangannya seperti ini. Jadi mulai dari 10, 9, 8 dan seterusnya sampai nilai 1, ya. Jadi batas awalnya benar, batas akhirnya benar, dan cara pengulangannya benar. Kemudian misalnya kita ingin mencoba jenis struktur pengulangan yang lain, ya. Nah, di sini yang saya maksud yaitu kita ingin menggunakan pengulangan yang bersarang atau nested for. Maka kalau dia nested berarti pengulangannya kita tambahkan di dalamnya, ya. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini. Langsung saja kita tambahkan. Nah, di sini yaitu variabel yang kedua harus kembali kita deklarasikan. Apa kegunaan variabel yang kedua ini? Yaitu untuk pengulangan yang berada di dalam, ya. Jadi kita akan menggunakan variabel yang berbeda antara pengulangan yang berada di luar kemudian dengan pengulangan yang berada di dalam. Kita buat saja dalam, kemudian inisialisasi nilai awalnya adalah 0. Kemudian yang berada di dalam kita berikan juga nilai 0. Yang di atas tadi kita ganti kembali, ya, menjadi 0. Kemudian nilainya kurang dari sama dengan 10. Kemudian cara pengulangannya bertambah 1/1. Kemudian untuk pengulangan yang berada di dalam nilai awalnya 0. Kemudian batasnya akan mengikuti nilai pengulangan yang berada di luar, ya. Jadi dia mengikuti pengulangan yang berada di luar. Oleh karena itu kita panggil di sini nama variabel ulang. Kemudian cara pengulangannya juga sama, ya, untuk pengulangan yang berada di dalam yaitu bertambah 1/1.
Oke, jangan lupa kita tambahkan penutup blok pengulangan yang berada di dalam. Oke, jadi bentuk pengulangannya setelah kita tambahkan menjadi seperti ini ya. Jadi ini disebut dengan nested looping ya, atau pengulangan yang bersarang. Berapapun jumlah pengulangannya ini bisa kita buat ya, kalau memang kita butuhkan ya. Dan memang pengulangan yang bersarang seperti ini lebih hemat ya dalam hal code dibandingkan kalau misalnya kita buat pengulangan yang fungsinya sama ya, untuk mengerjakan suatu pengulangan yang sama tetapi tidak di dalam bentuk nested ya. Artinya pengulangannya kita buat satu persatu ke bawah. Oke, kemudian untuk nilai atau statement yang ditampilkan kita ubah menjadi karakter yang lain ya, misalnya bentuk seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya ya, jadi nanti bisa kita edit kembali ya kalau tidak sesuai. Nah, kembali kita coba melalui command prompt. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Ditampilkan ke samping, kemudian pengulangan yang berada di dalam mengikuti pengulangan yang berada di luar sampai proses pengulangannya selesai dilakukan ya. Tetapi logiknya sudah benar ya, pengulangannya berhasil dan selesai dilakukan ya. Jadi bukan pengulangan yang unlimited ya seperti yang sebelumnya. Oke, kemudian kalau kita lihat hasilnya ke samping, nah masuk ke seperti materi di video sebelumnya. Untuk supaya pengulangannya berpindah ke bawah, di sini kita akan menambahkan print line ya. Jadi kita tambahkan ln, save, kemudian kita compile kembali. Oke, jadi justru pengulangannya seperti ini ya, ditampilkan ke bawah tetapi masih dalam satu kolom ya, sama seperti yang tadi dalam satu baris. Kita ingin menampilkannya dalam beberapa baris atau dalam beberapa kolom ya. Oke, sekarang kita tambahkan di sini statement yang lain yang berada di dalam pengulangan luar ya. Oke, jadi kita tambahkan statement yang lain. Oke, seperti ini. Jangan lupa tanda semicolon. Kemudian sekarang kita save. Oke, jadi hasilnya sekarang sudah dibuat putus-putus ya, sudah ada batas antara satu pengulangan dengan pengulangan yang lain ya. Namun dia masih ditampilkan ke bawah ya. Oleh karena itu, untuk line yang berada di dalam ini akan kita hapus ya. Sehingga pengulangan yang berada di dalam tetap ditampilkan ke samping. Kemudian untuk pengulangan yang berada di luar akan ditampilkan ke bawah ya, atau pindah baris. Oke, sekarang kita save, kita kembali lihat hasilnya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada bentuk segitiga yang terdiri dari karakter plus dan ditampilkan ke samping ya. Nah, adapun besar dari segitiganya ini ya sesuai dengan batas pengulangan yang kita berikan di sini. Ya, jadi kalau ingin lebih kecil, misalnya kita bisa memberikan nilai yang lebih rendah. Oke, seperti ini ya. Demikian juga sebaliknya ya, kalau ingin segitiga yang lebih besar, ya kita bisa memberikan batas air yang lebih tinggi.
Oke, jadi untuk pengulangan sangat mudah ya dipahami dan digunakan ya, tergantung dengan kebutuhan dari program yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke struktur kondisional. Ya, untuk kondisional di sini kita akan menggunakan if, then, atau if, then, else ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Untuk code yang ini boleh sobat hapus terlebih dahulu ya, atau kalau ingin disimpan silahkan buat file Java yang baru. Oke, jadi misalnya di sini kita ingin menentukan grade nilai mahasiswa ya. Jadi grade-nya ditentukan berdasarkan nilai yang sudah didapatkan oleh mahasiswa. Oke, jadi misalnya kita deklarasikan dulu variabel nilai. Oke, jadi misalnya kita berikan nilai 80 ya. Kemudian kita boleh langsung membuat kondisinya ya. Jadi di sini kita ingin menentukan grade dengan nilai 80 ini mahasiswanya dapat grade apa, seperti itu ya. Grade biasanya terdiri dari A, B, C, D, dan E ya. Jadi biasanya kalau 80 apakah dia sudah mendapatkan nilai A atau B ya. Oke, jadi langsung saja kita tambahkan kondisionalnya ya. Kalau di bahasa pemrograman Java hampir sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Langsung kita ketik if, kita langsung ambil ya, enter pilihannya. Oke, jadi di sini if kemudian ditampilkan untuk nilai parameternya, kemudian juga blok if ya. Jadi semua yang berada di dalam sini hanya akan dijalankan kalau kondisi yang kita isikan di sini terpenuhi. Jadi if nilai lebih dari sama dengan 80 ya. Kemudian boleh kita tambahkan logika AND seperti ini. Nilai kurang dari sama dengan 100, kita tambahkan statement untuk mencetak nilai grade ke layar ya. System out print grade ya. Grade sama dengan A ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kondisi di atas ini terpenuhi ya, nilai lebih dari sama dengan 80 dan nilai kurang dari sama dengan 100, maka grade sama dengan atau grade adalah A ya. Kemudian kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kita buatkan kondisi opsionalnya di bawah sini. Else system out print grade, bentuknya seperti ini ya, berarti grade-nya tidak ada ya. Oke, jadi ini bentuk sederhana dari kondisional. Hanya ada dua kondisi ya, kondisi utama, kemudian ini kondisi kalau kondisi utamanya tidak terpenuhi. Oke, jadi sekarang kita save dulu. Kemudian kita compile kembali melalui command prompt. Oke, berarti kondisinya terpenuhi ya. Dan logikanya benar, grade yang ditampilkan adalah A. Oke, sekarang kalau misalnya kita berikan nilai lebih rendah, 70 misalnya, apakah logika programnya benar?
Oke, grade-nya tidak ada ya karena kondisinya belum kita buat ya. Oke, oleh karena itu maka kita tambahkan kondisi yang lain ya untuk beberapa nilai selain daripada lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100 ya, dalam arti untuk grade B, C, D dan E ya. Maka ini boleh langsung sobat copy ya karena kondisinya ini mirip ya dengan yang if. Oke, jadi kita tambahkan sebanyak kondisi yang kita butuhkan ya. Oke, jadi seperti ini lebih kurang, tinggal kita ubah nilai dari setiap kondisinya. Oke, jadi lebih dari sama dengan 70 kurang dari 80 ya. Karena kalau kita buat sama dengan berarti nanti akan ambigu ya, apakah dia masuk ke A atau B ya. Oleh karena itu kita hanya buat kurang dari 80 berarti 79,9 ya. Sedangkan 80 sendiri masih masuk ke dalam A ya. Kemudian grade-nya adalah B. Kemudian grade yang berada di bawahnya ya kita ubah semua aja dulu. Oke, jadi untuk yang ini lebih dari sama dengan 55, kemudian kurang dari 70, kemudian yang ini lebih dari sama dengan 40, kurang dari 55, dan yang terakhir lebih dari sama dengan 0, nilai kurang dari 40. Oke, ini untuk grade E ya. Kemudian kalau misalnya semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka grade-nya tidak ada ya. Oke, sekarang kembali kita save. Kemudian kita coba kembali di command prompt. Oke, jadi untuk nilai 70 kita lihat masuk ke grade B ya. Dan grade yang tidak ada nilai tadi ngikut ya, berarti ada kesalahan ya. Oke, di sini if semua ya, kita lupa menambahkan else-nya. Jadi dia kalau if saja maka setiap kondisinya berdiri sendiri ya. Harusnya ada else if seperti ini. Oke, jadi semua kondisinya saling berketerkaitan ya. Jadi mengikuti kondisi yang pertama, kalau yang pertama tidak terpenuhi masuk ke yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai pilihan kalau semua kondisinya tidak terpenuhi ya. Oke, jadi kondisi lebih kurang seperti ini. Kemudian kita save kembali, kita lihat di command prompt. Oke, jadi di sini ada error. Iya, ini else if ya. Biasa ya, jadi kalau kita buat program ada kesalahan, mungkin ada kurang huruf atau kesalahan sintaks atau huruf besar huruf kecilnya kita lupa ya, jadi kita perbaiki dulu ya. Di sini simple ya, jadi kita hanya perlu membaca di baris berapa kesalahannya ya, diberitahu di sini, kemudian bisa langsung kita perbaiki. Oke, jadi tidak ada lagi trouble-nya. Kemudian kita lihat
grade B. Ya, logiknya masih benar. Sekarang kita berikan nilai yang lebih rendah, misalnya 30, ya hanya mendapat nilai 30. Oke, grade-nya adalah E, ya. Jadi kalau kita lihat nilai 30 masuk ke kondisi yang ini, berarti logika kondisi yang kita tambahkan ini sudah benar. Oke, jadi demikian ya pengenalan struktur dalam bahasa pemrograman Java, yaitu struktur pengulangan kemudian kondisional. Jadi belajar struktur ini sangat penting ya kalau kita ingin memahami pemrograman, ya, khususnya di sini bahasa pemrograman Java, ya. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.